Kenapa pada waktu UGM sudah menerbitkan penjelasan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, ada ijazahnya, para tim Hore ini tidak bisa menerima. Sampai saat ini Mas Gibran ingin Pak Prabowo ya, 2 periode gitu. bagi apapun posisinya. Beberapa menteri datang ke Pak Jokowi, menurut saya sih itu minimal sepengetahuan Pak Prabowo. Oke. Karena Pak Jokowi sangat menjaga, hubungan baiknya dengan Pak Prabowo kan. Kawan Akurat, kita berjumpa lagi dalam program Akurat Talk. Kena tuh barang. 6 bulan pemerintahan Prabowo Gibran berjalan. Nama Presiden ke-7 Joko Widodo masih terus menjadi trending topik isu politik nasional. Sayangnya isu-isu yang mengelilingi politikus Solo itu selalu saja negatif. Beberapa waktu lalu tagar Adili Jokowi viral di dunia maya. Sejumlah laporan dugaan korupsi yang terkait Jokowi dan keluarganya nyangkut di penegak hukum. Belum lagi polemik ijazah palsu, sampai-sampai kediaman pribadi Jokowi di demo sejumlah aktivis. Yang tak kalah kencang adalah isu matahari kembar, yang mencuat setelah sejumlah menteri kabinet merah putih bersilaturahmi ke rumah Jokowi. Dan baru-baru ini, Forum Purnawirawan TNI mendesak pemberhentian Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, dari jabatan Wakil Presiden. Mengapa Jokowi masih menjadi target serangan politik? Apa agenda politik di balik pembusukan nama Jokowi? Apakah Jokowi masih menjadi ancaman buat kepentingan pihak tertentu? Kita membahasnya bersama Ketua Umum Bara JP, Uce Gustaf Pati. Bara JP. Bang, terima kasih Bang Uce sudah hadir di studio Akurat.com. Sama-sama. Ini Bara JP menarik nih. Dulu namanya kan Barisan Relawan Jokowi Presiden. 2024 mendukung Prabowo. Iya. Ada perubahan nama nggak Bang? Bara JP? Enggak, biarpun ada di dalam kami sendiri dan dari luar, udah ganti nama jadi Barisan Relawan Jokowi Prabowo. Tapi sebenarnya kami sudah punya alternatif dan itu justru yang terdaftar sebagai ormas saat ini adalah Barisan Relawan Jalan Perubahan. Oh, sekarang nama resminya ya, tuh? nama Jalan Perubahan karena sudah tidak boleh pakai nama Jokowi Presiden, itu nama orang kan, dan Presiden itu kan dilarang kan. Jadi dan Bara JP kan mendukung Prabowo Gibran kemarin. Prabowo Gibran. Ya, walaupun di situ ada anaknya Pak Jokowi juga ya, Gibrannya. Ya, ada Gibran. Tapi yang sekarang namanya Barisan Relawan Jalan Perubahan. Oke, Bara JP, Bang Uce. Tapi kenapa kita mengundang Bang Uce? Karena Bang Uce ini yang kita tahu nih sering berkomunikasi ya dengan Pak Jokowi ya. Ya, salah satu yang sering berkomunikasi dengan beliau. Ya. Selama Pak Jokowi masih menjabat 2 periode dan setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Nah, itu yang mau kita tanya-tanya nih sama Bang Uce yang sering intens berkomunikasi gitu. Kita bisa bilang intens lah Bang ya. Komunikasi dengan Pak Jokowi. Kapan terakhir Abang dan teman-teman Bara JP bertemu dengan Pak Jokowi? Kira-kira 2 bulan lalu ya. 2 bulan lalu. 2 bulan lalu. Itu agendanya apa tuh biasanya ketemu Pak Jokowi? Kalau itu kangen-kangenan aja. Kangen-kangenan? Kangen-kangenan sama Bapak ya. Jadi saya nganter beberapa teman-teman perempuan menghadap Pak Jokowi yang mereka mau bikin kongres pejuang perempuan ini. Terus pada saat bersamaan kami juga ketemu ada pengurus Bara JP di situ kan. Itu di Solo. Nah, jadi sering tidak ada agenda, memang kok cuma sekedar teman-teman yang pada waktu Pak Jokowi masih menjabat mereka tidak sempat ketemu Pak Jokowi, dan mereka datang ketemu Pak Jokowi pada waktu itu. Jadi yang dibahas pasti adalah isu-isu politik. Ada isu-isu politik. Ya namanya juga kami relawan politik kan, pastilah kita bahas itu. Banyak hal yang kita bahas. Tapi ya itu memang menarik bahwa beliau itu masih mengikuti perkembangan politik nasional. Dan apa tanggapan Pak Jokowi mengenai taruhlah ya isu-isu negatif yang menyerang beliau belakangan ini? Ada nggak sempat dibahas misalnya tentang isu ijazah palsu kan, atau kasus-kasus korupsi dengan tagar Adili Jokowi? Pak Jokowi ada respon nggak Bang
Sempat dibicarakan nggak? Nah itu setelah hal-hal seperti begitu muncul kami belum lagi ketemu. Kira-kira itu kan sebulan Iya, sebulan belakangan terakhir. ini. Sebulan. Tapi udah lama juga tuh yang ada di Jokowi, terusnya Iya. ijazah palsu udah malah sejak masih menjabat ijazah palsu terus di. Iya betul. Cuma saya Pak juga. Jokowi ada respon khusus nggak? Saya juga agak bingung seandainya itu tidak ada. Karena Pak Jokowi itu kan sudah sepanjang 2 periode. Iya. Itu isu terus. Saya rasa untuk Pak Jokowi itu udah jadi seperti menghirup udara, sesuatu yang hampir setiap hari beliau jalani. Sekarang saja tidak menjabat sebagai presiden, isu itu masih tetap ada, dan beliau menganggap sebenarnya itu tidak terlalu penting. Pada waktu beliau menjadi presiden dengan semua kewenangan sebagai presiden, mestinya kan Pak Jokowi bisa bertindak. Ya, tapi tidak beliau lakukan, apalagi sekarang. Beliau tidak pernah berpikir seperti itu. Itu selalu beliau katakan bahwa itu selama dilakukan tidak dengan cara-cara anarkis itu boleh-boleh saja. Jadi tenang-tenang aja nih Pak Jokowi. Tenang-tenang aja Pak Jokowi. Tenang-tenang. Ya cuma memang ini kan bahwa untuk segala sesuatu kan ada batas. Sempat dibilang juga sama Pak Jokowi itu, ya, orang sabar itu ada batasnya. Ada batasnya. Cuma pernyataan politisi PDIP kalau nggak salah. Cuma Pak Jokowi juga tidak mengambil Deddy Sitorus kan. Cuma Pak Jokowi juga tetap tidak melakukan langkah apa-apa gitu loh. Tidak melakukan langkah apa-apa. Nah jadi saya lihat bahwa beliau sudah menetapkan batas. Mohon jangan sampai lewat dari itu. Kalau umpamanya lewat, orang sabar itu kalau marah repot. Ini ancaman buat mereka-mereka yang masih. Ya, saya punya ini bahwa gitu kan. Pada waktu itu melewati, saya rasa sebelum beliau ngambil tindakan, kami juga pasti ngambil tindakan. Oke. Itu kita nanti dalami lagi tuh Bang. Tapi dari sudut pandang Barajp deh, dari Bang Uce dan kawan-kawan. Menurut analisa teman-teman nih di Barajp, mengapa Pak Jokowi terus menjadi target serangan politik? Bahkan setelah dirinya tidak lagi menjabat presiden, udah 6 bulan berjalan pemerintahan baru, masih aja isu-isu negatif itu terus menyerang pribadi maupun keluarganya. Ada ujar-ujar itu kan yang mengatakan bahwa kalau orang mendiskreditkan, mencaci maki, ngomongin kita, itu karena kita punya prestasi. Karena kita lebih dari mereka. Untuk saya ini cuma sekedar tindakan orang sirik ya. Tindakan orang sirik. Coba sebut siapa yang memprotes Pak Jokowi, emang dia sudah berkontribusi apa untuk negeri ini? Yang ada cuma melakukan pecah belah sesama anak bangsa, membuat pemerintah yang mestinya fokus membangun jadi sibuk ngurusin hal-hal yang kayak begitu. Jadi memang ada upaya supaya pemerintah Pak Prabowo ini tidak maksimal dalam bekerja. Serangnya ke Pak Jokowi, tapi sebenarnya targetnya itu. Targetnya adalah mengganggu stabilitas. Ya, mengganggu stabilitas, menghambat kinerja pemerintah Pak Prabowo. Atau mengganggu hubungan baik Pak Jokowi dan Prabowo mungkin saja? Nggak bakal bisa terganggu. Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini bestie kok. Bestie. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Jadi dua-duanya ini masih saling mengisi peran? Saling mengisi peran, tetapi sebenarnya ada yang paling penting dari kedua tokoh ini. Saling percaya. Saling percaya itu luar biasa. Itu tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata, tapi kita lihat gestur dari kedua tokoh utama negeri ini. Luar biasa. Republik ini selamat karena kedua tokoh ini memiliki rasa hormat, saling menghormati yang luar biasa. Di 2019 pada waktu Pak Jokowi menawarkan Pak Prabowo untuk menjadi bagian dari tim, itu butuh kerendahan hati seorang Pak Jokowi. Pada waktu Pak Prabowo menerima tawaran itu, butuh kerendahan hati seorang Pak Prabowo. Pada saat dua tokoh utama bangsa ini bersatu, kita lolos dari COVID. Kalau waktu itu Pak Prabowo jadi oposisi, nggak tahu kita ada di mana saat ini. Nah itu kedua tokoh ini sadar itu. Dan saat ini peran Pak Jokowi itu untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo menurut teman-teman ada di mana sekarang? Jadi ada elemen-elemen anak bangsa yang sebenarnya mestinya bisa digerakkan untuk mengakselerasi pembangunan negeri. Karena keterbatasan anggaran pemerintah, maka butuh seseorang yang bisa mengajak
anak-anak bangsa yang tidak dalam pemerintahan untuk ikut support pembangunan negeri. Nah itu peran Pak Jokowi. Dengan approval rate yang masih begitu tinggi, saya rasa tidak terlalu sulit bagi Pak Jokowi untuk mengajak anak bangsa bergabung dalam satu barisan, mengakselerasi pembangunan negeri, mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Tapi kayaknya Pak Jokowi lebih banyak di Solo sekarang. Lebih banyak di Solo, tetapi kan jiwanya ada di Republik ini. Jiwanya Pak Jokowi. Maksud Bang Uce, loyalis Jokowi ya, dan loyalis masih bisa diarahkan untuk mendukung pemerintah. Iya, loyalis Pak Jokowi ini sebagian besar memang mendukung Pak Prabowo. Sebagian besar. Ya? Sebagian besar mendukung Pak Prabowo. Nah, yang tidak ya itulah yang menjadi RT 16 RW 24 itu. Apa tuh Bang? Ya yang dapat 16% dan dapat 24%. Yang gagal move on. Iya. Oke. Itulah ya. Yang sekarang bikin ricu maksud Abang gitu. Jadi mestinya mereka fokus membangun negeri, jangan seperti kayak sekarang. Kita juga capek. Lama-lama dihakimi mereka sama masyarakat. Nah, iya, udah yang penting untuk mereka tuh jahit. Coba belajar menjahit. Dia punya kantong kiri dan kantong kanan. Bang Uce mau mengatakan warga RT 16 RW 24 ini ada di belakang isu-isu negatif yang menyerang Jokowi. Minimal mereka supporter. Ikut bertepuk tangan. Tim Hore. Iya, tim Hore. Ya, mungkin juga perannya lebih dari itu, tapi saya tidak mau melakukan praduga. Tapi ya itu. Kita sebagai anak bangsa, pemerintah ini sudah berganti. Kenapa kita tidak memberikan waktu untuk Pak Prabowo membangun negeri ini dengan tenang? Pada akhirnya negeri yang lebih baik akan dinikmati oleh anak cucunya kita semua. Tapi kan Abang aktivis politik, teman-teman di BDJP juga demikian. Pembacaan politiknya tentu sudah lumayan matang. Ada analisa-analisa nggak? Siapa sih yang di belakang ini semua gitu? Dalang dibalik. Tadi Abang bilang ini kayak mau mengganggu stabilitas politik, stabilitas pemerintahan Prabowo Gibran. Saya tidak, kalau dibilang bahwa ada invisible hand, ada seorang sutradara besar di belakang itu, saya rasa tidak. Tapi banyak sutradara kecil, masing-masing punya agenda. Jika satu waktu tercapai apa yang mereka inginkan, mereka akan pecah sendiri karena begitu banyak kepentingan yang ada di situ. Visinya bukan tentang berbangsa bernegara, tapi lebih pada kepentingan pribadi kan. Saya sih nggak mau membahas lagi soal ijazah palsu itu ya Bang. Ini kan masih rame nih sampai sekarang dan sudah dibantah oleh pihak. Tapi saya mau ini kan begitu. Kenapa pada waktu UGM sudah menerbitkan penjelasan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, ada ijazahnya, para tim Hore ini tidak bisa menerima. Mereka punya ini yang berbeda. Makanya nggak tahu dia punya kantong kiri yang bocor atau kantong kanan yang bocor. Sebaiknya mereka belajar menjahit. Bahwa ada bangsa dan negara yang perlu dijahit di atas kepentingan mereka. Jadi jangan korbankan masyarakat, bikin segala macam isu. Apa saja mereka pakai, sekedar melampiaskan bahwa mereka tidak suka dengan sosok seorang Pak Jokowi. Iya, makanya ini orang sudah tidak berkuasa gitu. Masih sedemikian pengaruhnya Pak Jokowi gitu dalam konstelasi politik kita saat ini. Ya punya anak sih yang sedang menjabat wapres, tapi kenapa masih terus? Ini kan teman-teman BDJP pasti punya concern juga ya. Kenapa sih Jokowi terus menjadi sasaran tembak gitu? Apa Pak Jokowi itu ancaman Bang bagi kepentingan politik tertentu sehingga terus menjadi target? Ya kenapa kan Mas Gibran jadi wapres, dianggap bahwa Mas Gibran itu punya ambisi, punya agenda politik. Saya tahu Bang, saya ngobrol sama Mas Gibran kok. Mas Gibran tidak punya agenda 2029, tidak ada itu. Oke. Nah, sementara tokoh-tokoh ini baru yang bertemu dengan Mas Gibran baru belum lama. Apa kata Mas Gibran soal Mas Gibran malah berharap Pak Prabowo itu 2 periode. Kenapa? Karena kita lihat sejak Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, setelah itu Gus Dur, Ibu Mega, itu masa jabatannya itu tidak sesuai Undang-Undang Dasar 45. Ada yang maksudnya Undang-Undang Dasar 45 kan membatasi yang baru 10 tahun. Bung Karno lebih dari itu, Pak Harto lebih, karena pada waktu itu undang-undangnya memang belum sesuai dengan. Terus Pak Habibie cuma sebentar, Gus Dur cuma sebentar, dikudeta.
Setelah itu Bu Mega cuma sebentar. Nah begitu Pak SBY kan dengan segala kekurangan dan kelebihan, Pak SBY memenuhi batasan yang diberikan oleh undang-undang. 10 tahun 2 periode. Pak Jokowi dengan segala kelemahan dan kelebihannya 2 periode. Nah ininya saya sependapat dengan itunya Pak Wapres bahwa Pak Prabowo harus 2 periode. Alasannya Pak Wapres itu demi keberlanjutan itu? Iya, demi keberlanjutan. Kalau kita bicara 10 tahun saja sebenarnya kan tidak cukup membangun negeri ini. Nah apalagi kalau kurang dari itu. Dan Pak Wapres masih bersedia untuk menjadi Wapres lagi nantinya? Apapun itu kan masalah pemilihan wakil presiden, calon wakil presiden ditentukan oleh presidennya. Iya. Ya kan, jadi tapi yang pasti bahwa sampai saat ini Mas Gibran ingin Pak Prabowo 2 periode. Gitu. Bagi apapun posisinya nantinya Mas Gibran, tapi Mas Gibran punya ini bahwa Pak Prabowo itu harus 2 periode. Oke, jelas tuh ya posisi politik. Jelas. Nah, tanggapan Barat JP tentang desakan Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemberhentian Gibran oleh MPR RI. Ya alasannya waktu itu ada keputusan MK yang dianggap cacat yang ya, terhadap pasal 169 huruf Undang-Undang Pemilu. Ya, yang ini kan itu kan Mahkamah Konstitusi itu adalah mahkamah tertinggi kalau kita berbicara tentang undang-undang. Apa yang mereka sudah putuskan itu diterima sebagai ketentuan yang berlaku. Para purnawirawan ini kan mereka punya hubungan khusus dengan Pak Prabowo. Alangkah elegannya jika usulan-usulan itu disampaikan secara elegan, disampaikan secara tertutup kepada Pak Prabowo. Jangan seperti diledakkan di ini masyarakat yang pada saat sekali lagi kita sedang membangun. Kita sedang membangun. Janganlah dengan alasan ini kan Gibran terus akhirnya malah menghambat kinerja pemerintahan Pak Prabowo. Apalagi ini banyak seniornya Pak Prabowo. Banyak seniornya, pasti Pak Prabowo terima. Pak Prabowo itu kan sangat menghargai senior-senior, jangankan senior, sesama purnawirawan yang selevel atau bahkan di bawahnya Pak Prabowo kan hormati mereka. Jadi saya rasa Pak Prabowo pasti dengar yang mereka sampaikan. Jangan diinikan ke masyarakat seperti ini. Untuk saya jadinya kontraproduktif ya. Jadi saya tuh menghimbau para purnawirawan ini jadilah perisai bangsa yang menjaga negeri ini dari kemungkinan perpecahan. Karena kan mereka dulu berdarah-darah demi menjaga kedaulatan bangsa. Hal-hal seperti itu sampaikan langsung ke Pak Presiden. Pak Presiden pasti terima. Ya, apalagi senior-senior. Iya. Ya, itu lebih elegan. Kami juga generasi yang lebih muda akan menganggap bahwa itu sikap yang luar biasa. Oke. Ini Jokowi mau comeback. Ini isunya nih, sesinya ini. Rencana Jokowi membuat partai Super TBK. Ini isu yang serius atau wacana sih Bang? Atau sindiran politik Pak Jokowi aja terhadap keberadaan partai-partai saat ini? Ada komunikasi soal ini nggak? Ya, jadi sebenarnya begini. Pak Jokowi itu berpikir tentang konsep sebuah partai politik yang ideal. Bukan berarti Pak Jokowi mau mewujudkan. Ini sebenarnya Pak Jokowi lontarkan, ini loh konsep partai politik angan-angan saya. Bukan berarti Pak Jokowi mau mewujudkan. Oh, jadi ini sebagai masukan dong kalau gitu? Iya, masukan. Dan langsung ditangkap oleh PSI kan. Saya tidak terlalu tahu, saya bukan anggota PSI, tapi PSI kan punya ketentuan tersendiri tentang itu. Tapi PSI langsung nangkap itu bahwa PSI sedang mempersiapkan diri menjadi partai seperti yang ininya Pak Jokowi. Super TBK itu. Ya, Super TBK. Partai Super TBK itu seperti koperasi, keanggotaan partai itu memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam menjadi sebagai ketua umum. Jadi bisa saja kalau dia terbuka bisa ada 2 juta calon ketua umum. Yang pilih mungkin 2 juta juga. Pertarungan bebas nih? Ya, pertarungan bebas. Semua punya hak suara. Bukan diwakilkan oleh DPC, DPD atau DPW atau apalah namanya. Setelah itu kantornya virtual. Oh gitu ya? Kantornya virtual. Jadi biayanya sedikit. Tidak harus ngapain ada teknologi. Pak Jokowi ininya virtual. Tetapi sekali lagi itu gambaran Pak Jokowi tentang sebuah partai.
sebuah Sempat partai disampaikan politik. kepada teman-teman relawan juga. Iya, kami sempat ketemu dan kami bahas itu sehari sebelum pelantikan kepala daerah terpilih Oke. tanggal 19. Ah. Kami ngobrolin itu. Dan waktu itu Pak Jokowi sebenarnya itu bukan mau membentuk partai ya? Bukan. Oh gitu. Sebenarnya kan itu pemikiran ideal Pak Jokowi tentang sebuah partai. Apa itu dorongan buat teman-teman relawan untuk bikin partai? Kami pernah tanya Pak Jokowi, Pak, bagaimana kalau kami menjadi partai? Pak Jokowi nanya satu cuma ke kami. Kalian udah siap menjadi politisi? Kami nggak siap. Nggak siap apa nih? Nggak siap menjadi partai politik. Kalau umpamanya wilayah, teman-teman ini udah punya wilayah di mana-mana. Termasuk Barajepe. Duit bisa dicari. Tapi kalau kita secara mental tidak siap menjadi politisi, nggak kuat ini juga kan. Karena ada bayangan semacam spekulasi ya Bang ya. Jangan-jangan partai seperti TBK ini sinyal nih gabungan dari para relawan pendukung yang setia mendukung Jokowi sejak Pilgub Jakarta seperti Abang menilai kan. Itu seperti sinyal dari Pak Jokowi untuk relawan aja bikin partai. Cukup banyak elemen relawan yang siap menjadi partai. Cukup banyak. Itu kan tinggal Pak Jokowi memberi sinyal ke situ. Ini jadi. Tapi tidak ada sinyal dari situ. Itu bukan sinyal. Bukan sinyal dari Pak Jokowi. Jadi teman-teman relawan juga menanggapinya ini cuma masukan wacana doang gitu ya. Jadi realitanya relawannya Pak Jokowi ini ada di semua partai politik. Ya. Membentuk suatu partai politik baru akan melahirkan dilema tersendiri. Apakah mereka harus keluar dari partainya? Saya rasa Pak Jokowi sudah berpikir sejauh itu. Jadi itu bukan sinyal bahwa partai seperti TBK itu mengonfirmasi comeback-nya Jokowi untuk 2029 gitu, untuk melakukan langkah politik baru gitu. Waktu saya dimarahin gara-gara Pak Jokowi, saya bicara terus 3 periode karena Pak Jokowi mau punya waktu bermain sama cucu. Sambil melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Bagaimana mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Bagaimana supaya harkat hidup mereka terangkat. Sekali lagi dengan approval rate yang begitu tinggi, lebih bermanfaat jika itu dipergunakan sebesar-besarnya untuk mengangkat kehidupan masyarakat. Dan tapi kenyataannya sampai saat ini pun Pak Jokowi sebenarnya ya udah pensiun, tapi masih ada peran politik ya Bang, ya, untuk membantu pemerintahan saat ini. Dan ya itulah beberapa tokoh datang ke Pak Jokowi, beberapa menteri datang ke Pak Jokowi. Menurut saya sih itu minimal sepengetahuan Pak Prabowo. Karena Pak Jokowi sangat menjaga hubungan baiknya dengan Pak Prabowo kan. Kalau seandainya mereka datang menteri ya pasti Pak Jokowi nanya, udah izin atau udah apa, pasti ditanya. Jadi saya yakin bahwa para pejabat yang datang ke Pak Jokowi itu minimal sepengetahuan Pak Prabowo. Jadi isu matahari kembar itu juga untuk mengganggu stabilitas politik? Iya, saya rasa nggak ada lah. Takdir alam ini kan tidak begitu. Kecuali target alam gaib. Tapi kalau ini tidak ada lah itu matahari kembar. Memang siapa? Hanya karena menterinya Pak Prabowo sekarang ini masih manggil bos gitu kan? Ya, ke Pak Jokowi. Itu kan istilah yang mereka pakai. Ya kita juga sih sering manggil bos juga sih ke siapapun ya. Bos gitu kan? Iya kan. Jadi ada rasa bahwa ya Pak Jokowi sebagai orang yang dituakan, orang tua mereka pada waktu mereka membantu Pak Jokowi, dan juga Pak Prabowo fine-fine saja kok. Iya sih. Sudah ada statement dari istana juga mengatakan Pak Prabowo nggak terganggu ya. Sama sekali tidak. Pak Prabowo tidak terganggu. Jadi mereka punya orang tua lah kayak begitu kan. Sama kayak Pak Wapres ini punya orang tua 2 katanya sekarang. Di luar mertua. Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Oke. Siap. Nah ini posisi politik Barajepe berarti kan menetapkan diri masih mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Pemerintahan ini masih menurut teman-teman di Barajepe, kawan-kawan, masih on the track pada Akta Cita dan Undang-Undang 45? Banget. Dan sekali lagi, kami komit mendukung Pak Prabowo di Pilpres. Karena hanya Pak Prabowo
yang berbicara untuk melanjutkan, menyempurnakan program dan hasil kerja Pak Jokowi. Kalau tidak kita mulai lagi dari nol. Kita mulai lagi dari nol. Nah ini kan tidak, Pak Prabowo komit untuk itu. Memodifikasi, memperbaiki, menambal. Di tengah kesulitan finansial juga, ya, budget yang terbatas dari negara ya. Masih on the track tuh Bang. Ya, dan saya meyakini bahwa sejak reformasi orang yang paling siap menjadi presiden itu sebenarnya Pak Prabowo. Tapi takdirnya menjadi presiden di 2024. Sebelum-sebelumnya ada ini ya, ada yang lain karena memang takdirnya Pak Prabowo itu di 2024. Yang paling siap, yang punya konsep membangun negeri itu Pak Prabowo. Jadi saat sekarang Pak Prabowo tahu apa yang Pak Prabowo mau lakukan. Nggak usah diajarin Pak Prabowo. Berbeda dengan Pak Jokowi yang masih Pak Jokowi mengambil keputusan apapun karena bukan sebagai pemilik partai, mesti melakukan negosiasi, berdiskusi. Kalau Pak Prabowo kan tidak. Langsung eksekusi. Oh gitu. Iya. Sudah jelas konsepnya seperti apa, Pak Prabowo udah tahu, punya kekuasaan, punya kedaulatan untuk melakukan itu. Jadi kalau cuma korupsi ditendang sama Pak Prabowo, jangan coba-coba. Tapi dukungan Bara JP ini lebih besar karena faktor Mas Gibran masih sebagai wapres atau emang ada di luar itu? Enggak, kami Jokowers. Kami lihat satu-satunya yang mau melanjutkan programnya Pak Jokowi adalah Pak Prabowo. Terlepas dari Mas Gibran ada di situ. Pak Prabowo yang komit untuk itu. Berarti teman-teman waktu itu sebelum Pak Prabowo menetapkan Mas Gibran sebagai wakilnya kami sudah berdiskusi dengan rumah besar relawan Pak Prabowo di Selipi, si Fauzi Badila, Aris Moti, Riki Tamba. Kami sudah berkomunikasi. Jadi bukan karena Mas Gibran ada di pemerintah. Gitu ya. Mas Gibran itu kan unsur kejut paling akhir. Kami juga terkaget-kaget. Kok gitu ya? Iya. Nggak tahu tuh ya? Nggak tahu. Itu intinya kayak ada begitu. Kode-kode Mas Gibran mau jadi tidak ada Pak Jokowi maunya ada salah satu menteri yang jadi wakilnya Pak Prabowo. Menteri kabinet pada saat itu ya. Jadi itu di luar itu. Kami nggak duga bahwa itu Gibran. Dan saya rasa Pak Jokowi juga memang tidak siap bahwa dinamikanya seperti itu. Mas Gibran menjadi wapres makin sur atau ya? Jadi begitu Mas Gibran jadi sedikit flashback aja nih. Ya, jadi menarik karena kenapa anak muda. Orang bilang Pak Prabowo ini presiden paling tua, wakilnya wapres paling muda kan. Jadi ini kombinasi dan saya yakin sekali. Saya yakinnya pemilihan Gibran itu 100% adalah keputusan Pak Prabowo. Tidak dipengaruhi oleh apapun. Terakhir Bang, tanggapan Bara JP tentang dukungan internal Gerindra terhadap pencalonan kembali Pak Prabowo untuk Pilpres 2029. Iya dong, harus dong. Harus, kami saja mau Pak Prabowo 2 periode. Supaya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu minimal tidak tanggung gitu loh. Biarpun belum tuntas. Karena sebenarnya 2 periode pun sebenarnya tidak cukup. Kalau kita lihat bahwa kepala desa aja 2 kali 9. Kades loh itu. Kades 2 kali 9. Nah mestinya presiden kan lebih dari itu. Memang ada kekhawatiran bahwa kekuasaan presiden itu kan terlalu kuat. Sehingga tidak bisa dibandingkan. Tapi untuk Pak Prabowo 2 periode saya berharap. Saya berharap Pak Prabowo itu 2 periode. Sesuai dengan harapan Mas Gibran juga ya? Sesuai dengan harapan Pak Wapres juga. Oke, Bang Uce, terima kasih banyak atas waktunya. Mantap. Kawan Akurat, demikian dulu perbincangan kita kali ini. Semoga ini bermanfaat, dialog kita kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam episode selanjutnya. Akurat Talk, kena tu barang. Kena tu barang.